Saudara, kalau seandainya kita ngerebus air, ya, air sampai mendidih. Begitu air itu mendidih, ambil kodok, ya, masukin kodoknya ke air yang mendidih. Kira-kira tuh kodok ngapain? Loncat, betul. Tuh kodok pasti loncat karena dia tahu itu bukan habitatnya. Dia tahu tempat dia tinggal bukan di tempat yang panas seperti itu. Tapi taruh kodok di air di dalam panci, tapi airnya dingin, biasa, air biasa, suhu biasa. Dia akan berenang di situ. Tapi sebetulnya di bawah panci ada kompor. Kompornya mulai kita nyalain dikit, kecil aja. Kecil, terus akhirnya dari dingin, terus lama-lama mulai rada anget. Gak apa-apa tuh. Kodoknya udah punya penyesuaian diri. Oh enggak, dia pikir yang anget sekarang itu masih seperti yang dingin kemarin. Karena sebetulnya yang anget sekarang dia sudah kulino, dia sudah terbiasa dengan yang anget. Dan kemudian lama-lama menjadi panas tanpa dia sadari. Akhirnya dia matilah di situ. Ini cara kerja dunia di dalam kehidupan kita. Iblis gak akan pernah nyuruh kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Telek-telek enggak, tidak, enggak berani. Dan dia juga tahu kalau dia mengatakan ayo kamu lakukan ini, pasti kita gak akan mau karena kita mau enggak. Itu menentang firman Tuhan. Tapi dengan kita mengizinkan dikit. Yang anak yang sekolahan tahu penyimpangannya, deviasinya. Dari mungkin kalau di bawah itu cuma 1 derajat. Tapi kalau diterusin itu bisa jadi gede. Dan itu yang dikerjakan iblis di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu seorang rasul yang sudah sangat tua, dia mulai memberikan pesan ya buat rasul-rasul yang lain, memberikan pesan buat orang-orang yang percaya. Dan itu terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pernyataan jangan kamu mengasihi dunia, itu kata dunia di sini itu bukan berarti bahwa bumi atau ciptaan Tuhan ini, ya, terus kita menjadi orang yang aneh dengan kayaknya Tuhan minta kita, kayaknya Tuhan menyuruh kita untuk nggak tinggal di bumi ini deh, kayaknya kita mesti pindah ke planet Mars deh, nggak gitu. Yang dimaksud Tuhan bukan begitu. Yang dimaksud Tuhan dengan jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, itu sedang berbicara mengenai nilai-nilai yang ada di dunia ini. Itu sedang berbicara mengenai sistem pola pikir, sistem pola pandang dari dunia ini. Ini sedang berbicara mengenai apa? Orientasi hidup yang berpusat kepada diri sendiri dan yang sedang berlawanan dengan firman Tuhan atau berlawanan dengan kehendak Allah. Sekali lagi seperti kodok tadi. Dikit gak berasa dan ternyata dia sudah kemakan. Dengan suhu itu, demikian juga kita tinggal di dunia dan Tuhan gak minta kita membenci ciptaan Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan tuh oke. Semua ciptaan Tuhan tuh baik. Yang gak baik itu adalah apa? Cara hidupnya,
bukan ciptaannya, cara hidupnya. Pola pandangnya, pola pikirnya. Itu yang dimaksudkan Tuhan supaya kita jangan seperti itu, dikit diadopsi. Apa yang khalayak ramai lakukan. Ini di kelas semua juga nyontek. Gak apa-apa kali ya nyontek ya. Ya emang nih guru aku kan udah keluaran zaman tua nih, zaman keluaran rekiblik. Ya itu kelahiran tahun, pasti tuh dosen itu, guru itu tuh kelahiran tahun 60 tuh. Makanya kalau kelahiran tahun 60 pasti pola pikirnya gitu. Gak boleh nyontek, gak boleh begini. Liatin semua teman-teman juga pada nyontek. Gak apa-apa, tanpa kita sadari akhirnya itu udah biasa. Duh zaman dulu orang tuh kalau pacaran ya gak berani ngapa-ngapain. Tak sungkan banget ya, rasanya mau megang tangannya aja tuh pakai itu dulu, pakai izin. Permisi, betul tante, permisi dulu, ya bener. Karena Pak Gatot dulu waktu mau megang tangan saya, dia ngomong gini, permisi, boleh gak aku pegang tangan kamu? Itu pun bukan tangan yang dipegang, jari, ujung jari saya yang dipegang. Ya, itu karena memang polanya di daerah Jawa Timur ya begitu. Tapi saya lahir tumbuh besar di Jakarta. Jadi pada waktu dia bilang, boleh gak aku? Dalam hati saya, buset deh, lu kan pacar gue, lu mau pegang aja, rebut aja tangan gue. Gue juga gak akan marah kok kalau dipegang begitu ya. Malah ngarep.com lagi ya, mau dipegang begitu. Tapi orang Jawa Timur gak mau izin untuk itu. Tapi dengan pola pandang dunia, cara hidup dunia saat ini. Di umum cium-ciuman kayak masalah. Saya udah gak punya tempat aja. Seakan-akan tempat cuma ada di situ. Gak malu seperti itu. Tapi ya waktu ditanya malu gak? Enggak, biasa semua juga begitu, gak apa-apa. Karena apa? Karena sudah mulai mengadopsi dikit. Dan melihat kalau semua melakukan, kalau mayoritas melakukan itu berarti no problem. Itulah cara kerja dunia ya. Jadi Tuhan gak bilang jangan kita tinggalkan bumi ini, ya udah kalau gitu kita rame-rame yuk kita mati massal ya. Biar kita gak tinggal lagi dalam dunia ya. Bukan itu maksud. Nah sekarang tadi kita lihat bahwa apa? Bahwa ada 3 hal yang dikatakan di sini bahwa semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Yuk sekarang kita lihat penyusup yang pertama nih ya. Penyusup yang pertama yaitu keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Kita tahu bahwa di dalam Galatia bahwa keinginan daging itu bertolak belakang dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu juga bertolak belakang dengan keinginan daging. Jadi kalau bicara soal keinginan daging itu adalah hasrat. Hasrat kita untuk memenuhi keinginan kita yang sebetulnya kita tahu keinginan kita itu adalah bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Yang penting aku puas, yang penting aku enak, yang penting aku nyaman, yang penting aku gak susah, yang penting gak ribet. Hidup cuma sekali, kenapa dibikin susah? Itu pola pandang begitu. Kalau ada yang enak, ngapain cari yang susah? Selalu pola pikirnya adalah pola pikir dunia seperti itu. Sehingga berarti apa? Yang namanya keinginan daging itu sedang berbicara mengenai tubuh yang bodoh. Emang gue pikirin urusan orang lain. Tahu mamahnya sibuk. Sing nyuci, sing nyetrika, sing masak, sing nyapu-nyapu, resik-resik, tahu.
mata lihat. Bahkan kadang-kadang duduk gitu ya. Mamanya nyapu waktu deket itu ya enaknya duduk sambil apa? Kakinya diginiin. Yalah tuh gak kejadian tuh begini. Jadi maksudnya ngomong sama mamanya, ya terusin aja lu nyapu nih ya, gue kakinya angkat ya, jadi lu bisa nyapu yang di bagian lantai di bagian bawah. Karena apa? Tangannya asik lagi nyekrol HP. Ini bicara soal apa? Keinginan daging. Nanggung, aduh lagi seru ini. Gak tahu sekarang film yang lagi apa viral film yang apa. Tapi pokoknya kalau drakor, mau dracin, mau apa wis talah ya. Kemarin ono FC di Jakarta ya. Nah wis pokoknya kegiatan gerejawi tutup semua untuk urusan konser FC. Ini bicara soal apa? Keinginan daging. Tahu orang lain memerlukan ini, enggak mau. Enak tidur. Tahu pagi kita mesti doa pagi, enggak, lebih enak kelonan guling. Ini bicara apa? Keinginan daging, seperti itu. Dan waktu keinginan kita enggak dipenuhi, ngambek, marah, perang dingin. Ini bicara keinginan daging. Coba perhatikan. Di dalam rumah kita, kira-kira personil-personil anggota yang ada di dalam rumah kita, ini mulai ada penyusup ini apa enggak? Penyusup yang semua orang mau enaknya. Yang penting aku enak, orang lain bodoh amat. Coba kita lihat, pada waktu kita diskusi, begitu diskusi yang mulai rada berat sedikit mengenai firman Tuhan, stop. Begitu papa mulai buka mulut mengenai pelayanan, langsung coba cepat selesai makannya langsung, aku ada tugas ya, sorry ya, nggak mau. Ini bicara soal apa? Keinginan daging. Jadi pada waktu keinginan daging menjadi penentu utama dari apa? Dalam setiap keputusan kita. Maka sebetulnya penyusup yang pertama itu sudah masuk di dalam keluarga kita. Dan kita tahu bahwa apa? Kalau yang satu sudah dikamiri, mudah sekali untuk mengamiri yang lain. Yang satu udah rusak. Mudah sekali untuk merusak yang lain. Ngambil orang, kalau ada orang di bawah, ada orang di atas. Gampangan mana yang atas narik orang dari di bawah atau yang bawah narik orang dari atas? Gampangan mana? Gampangan yang di bawah narik orang yang di atas untuk jatuh. Itu fakta. Dan itu pola memang yang ada. Jadi coba mulai sekarang, mari kita melihat, perhatikan rumah kita, perhatikan anggota keluarga kita. Apakah keinginan daging sudah menjadi yang utama di dalam kehidupannya? Hal yang kedua adalah penyusup yang kedua tuh keinginan mata. Keinginan mata tuh apa? Keinginan mata itu berarti apa? Kita selalu kepingin lagi dan kepingin lagi. Lihat orang pakai ini kepengen, lihat orang ini pakai. Sebetulnya akar dari keinginan mata itu bukan bicara soal serakah, bukan. Akar dari keinginan mata itu adalah apa? Tidak pernah puas, tidak pernah bisa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Enggak pernah puas. Selalu ngelihat dibanding-banding orang lain begini, masa aku gak bisa. Rumah aman tenang. Tahu-tahu tetangga sebelah, tukar mobil lagi. Dari yang cuma 1000 cc, tukar mobil ke 2000 cc. Waduh. Yang tadinya tenang, tahu lihat tetangga sebelah begitu, ini emosinya udah naik nih. Tahu-tahu yang tadinya budgetnya aman-aman saja,
budget keuangan, tahu-tahu ada pengeluaran tambahan. Besoknya kita sudah ada mobil baru yang harus dicicil. Masalahnya apa? Keinginan mata. Nggak pernah bisa terima dengan orang lain. Kalau ngelebihin dari yang kita punya. Gaya hidupnya adalah gaya hidup konsumtif. Selalu terobsesi dengan penampilan luar. Ibu itu kok kacamatanya kok bagus ya. Kenapa kacamata aku cuma begini aja. Langsung, Pak ayo pulang gereja kita pergi ke optik. Ngapain? Emangnya minnya udah nambah. Emangnya plusnya udah nambah. Ini bukan masalah min plus ya. Ini masalahnya gaya nih loh. Nah yang begini ini namanya keinginan. Nah saudara tahu akhirnya dengan begitu gaya hidup konsumtif pada waktu kita mau memberi buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita ngomong gini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan Tuhan. Kau tahu Tuhan, cicilanku banyak Tuhan. Jadi nyala no aku ya Tuhan. Nek aku nge ini setitik ya Tuhan. Lah masalahnya kita yang bikin cicilan banyak teh siapa? Yang bikin cicilan banyak itu kita sendiri. Jadi belum habis bulan itu duit teh udah habis. Sehingga kemudian kita mulai excuse. Tuhan gak bayar perpuluhan ya Tuhan. Please. Bulan depan rapel Tuhan, oke? Bulan depan pokoknya gak ada Tuhan, udah ini Tuhan. Apalagi sekarang yang namanya medsos tuh ya. Lihat di sini di Instagram, di mana TikTok, kok bagus. Beli padahal belum tentu dipakai. Tuhan gak apa-apa ya Tuhan. Janji terakhir Tuhan, terakhir. Bulan depan persepuluhan tak double. Belum nyampe bulan depan udah ada yang baru lagi muncul. Lah kenapa aku beli yang itu ya? Ternyata ini lebih bagus. Selalu seperti itu. Itu namanya keinginan mata. Kalau sudah begitu keuangannya kacau, emosinya kacau. Keuangannya kacau, akhirnya sebetulnya Tuhan memberkati kita pada waktu lewat pekerjaan pelayanan Tuhan gak jadi diberkati. Karena apa? Kita akhirnya tidak ada di dalam movement pekerjaan Tuhan. Padahal waktu kita memberi, Tuhan katakan beri, maka engkau diberi. Gimana Tuhan memberi kalau yang kita tabur, naburnya bukan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi naburnya di mana? Di Shopee. Tokopedia. Ya bagaimana kalau yang itu udah dikonsumsi? Ya sudah selesai ya. Ini namanya keinginan mata. Jadi saat kita lihat orang lain berhasil, emosi kita mulai naik-naik ke puncak gunung, keputusan kita jadi berubah. Nah, ini yang namanya keinginan mata, ya. Ya, ini berarti kalau sudah begini, penyusup yang kedua sudah mulai hadir. Saya punya kebiasaan. Ada baju baru 2, yang lama singkirkan 2. Masuk 3 keluar. Sehingga apa? Baju ya segitu aja. Karena mau dipakai juga yang ini doang. Betul gak? Kita kalau pakai baju kan cuma berapa biji? Segini aja kan? Enggak lebih kan? Masa kita mau pakai begini tambahin lagi kan enggak. Betul gak? Jadi apa? Sebetulnya kita gak perlu baju banyak. Yang penting baju nih bersih. Betul ya? Itu yang penting. Yuk jadilah orang jangan konsumtif ya. Penyusup yang ketiga. Penyusup yang ketiga itu adalah apa? Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berbicara mengenai apa? Citranya kita nih. Citra apa yang orang pikir tentang kita itulah di atas segala-galanya. Citra itu menjadi tujuan kita.
Citra itu menjadi goalnya kita. Yang penting apa kata orang, bodoh amat apa kata Tuhan. Kalau saya punya, baru kemarin saya ketemu, sebelum saya berangkat ke Surabaya saya baru ketemu dia. Dia kalau ketemu sama suaminya berantem. Sampai udah begitu, nah, udah. Lu bisa diem gak? Lu gak bisa diem, gue turun sekarang. Beneran nih gue turun sekarang. Jangan turun dong, jangan turun. Ya kalau gue gak turun, lu jangan ngomong begitu terus. Diem gak? Bisa gak ngomong baik-baik? Tapi entar kalau udah foto, so sweet. Begitu foto nempel kayak perangko. Tapi begitu sesi foto selesai, ya udah dah sayonara. Udah jadi itu lagi tuh, jadi sparring partner lagi. Jadi tempat temennya berantem lagi. Berapa banyak orang akhirnya menjadi orang-orang yang terjebak, pokoknya yang penting apa kata orang. Wah, gue punya anak nih, anak gue mesti nih di sini nih. Mesti. Saya ada teman, anaknya gak pernah keluar kota. Keluar kota aja gak pernah. Pokoknya di rumah, kalau keluar kota juga sama mamahnya. Kupluk-kupluk nih, anak kupluk bener gitu. Pokoknya kayak gak kenal dunia gitu ya, gak ngerti apa-apa gitu. Lulus SMA mau dimasukin ke sekolah. Saya udah bilang, lu anak lu begitu ya. Jangan lu sekolahin jauh-jauh. Lu sekolahin jauh-jauh, ntar anak lu ada apa-apa lu nangis bombay. Saya gituin. Lebih baik yang deket supaya lu tiap minggu masih bisa ketemu. Atau tuh anak seenggak-enggaknya sebulan sekali itu bisa pulang ke rumah, ke Jakarta. Oh enggak pokoknya aku biar dia mandiri. Ya belajar mandiri enggak begitu kali. Langsung dikirim kemana? Ke Swedia. Kirimlah di Swedia. Begitu kirim di Swedia, ya emang nih anak agak bisa sendiri. Nangislah. Sampai akhirnya apa? Bunuh diri. Cuma apa sih? Cuma gengsi. Semua teman-temannya, komunitasnya, anaknya semua di luar negeri. Jadi rasanya kalau anakku gak di luar negeri gak keren gitu loh. Cuma pekorok gitu akhirnya seperti itu. Nah zaman sosmed ini yang mana segala sesuatu diupload di situ. Aku begini, aku begini. Itu rasanya keren. Tapi saudara itu namanya keangkuhan hidup. Kita sudah tidak peduli nilai kita di hadapan Tuhan. Yang kita peduli nilai kita di hadapan orang lain. Yang kita omongin kepada anak kita adalah cuma hal-hal yang dunia dan tidak berbicara mengenai karakter. Nah sekarang kita udah tahu itu penyusupnya. Nah penyusupnya sekarang kita masuk kepada sebetulnya fondasi rumah kita tuh apa sih? 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Fondasi rumahnya apa? Next. Fondasi rumah kita tuh apa? Ya. Nah saudara yang dimaksud dengan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya sebetulnya apa? Saat ini dunia sedang membuktikan kepada kita semua bahwa apa yang mereka janjikan sebenarnya tidak bersifat kekal. Apa yang mereka janjikan itu gak pernah cukup. Apa yang mereka janjikan gak tahan lama. Mungkin dulu pakai baju begini, wah populer. Tapi setelah itu gak populer lagi. Itu menunjukkan apa enggak? Coba kita lihat mode. Mode kan terus aja kayak siklus begini. Ntar yang begini ini udah yang lama, model lagi. Sampai bingung kali ya soal model ya. Tas yang mahal-mahal jane nek didelok yo kresek loh.
Lah kita kresek, kita buang-buang cuma jadi buat iniin sampah, buat orang keren kok kresek koyoknya bio. Kita di sini yang di sini kita tahu, halo. Karena sebetulnya apa? Mereka sedang membuktikan sendiri. Cobalah, wah kalau kaya raya, ya pokoknya kita pasti bahagia. Pret, berapa banyak orang yang kaya raya gak bahagia? Betul ya? Begitu kenaan sedikit aja apa, wes hancur. Orang yang biasa di sosmed, kepleset sedikit aja, karena kepleset sedikit biasa di sosmed, orang sosmed semua tahu. Akhirnya apa? Hancur hidupnya. Sebetulnya dunia ini sedang apa? Sedang membuktikan sendiri. Maka Tuhan katakan mereka sedang lenyap dengan keinginannya. Ikuti dunia, kita gak akan pernah puas. Ikuti dunia, pada akhirnya hidup kita akan terasa hampa. Tapi firman Tuhan bilang, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena waktu kita mengikuti kehendak Allah, ada satu kepuasan yang luar biasa. Yang dunia tidak pernah bisa mendirikan. Ya, jadi mari sekarang kita lihat setelah fondasinya ini apa? Apa fondasinya? Fondasinya dunia atau fondasinya adalah kerajaan Allah? Ya, fondasinya apa? Kalau fondasinya kerajaan Allah, maka pola pikir kita, pola pandang apa yang dimaksud dengan kesuksesan, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan, apa yang dimaksud dengan apa nilai-nilai yang kita ajarkan, itu berbeda dengan kalau kita menaruh fondasinya dunia. Nah, sekarang siapa yang mendekor rumah kita? Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pernyataan menjadi serupa dengan berubahlah itu memakai kata yang sangat berbeda. Kalau jangan kamu menjadi serupa itu berbicara mengenai pembentukan dari luar. Kita kayak dicetak, ceklek, 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 ceklek. Kayak printing, tek, 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 tek. Tuhan bilang, jangan kita menyediakan diri kita dicetak sama dunia. Karena kalau kita menyediakan diri kita dicetak sama dunia, nanti kita jadi orang dunia. Tapi Tuhan bilang, biarlah kita menjadi apa? Berubah oleh pembaharuan budi. Itu berarti apa? Kata berubah itu sedang berbicara mengenai satu perubahan bukan yang dari luar, tapi satu perubahan yang dari dalam. Yang dikerjakan langsung oleh Roh Kudus. Tuhan minta. Tuhan minta karena memang kita ini ada di dunia. Yang membentuk kita itu adalah dua tangan. Siapa yang sedang membentuk kita? Apakah cetakan dunia atau pembentukan dari Roh Kudus? Dan mereka berdua ini betul-betul aktif bekerja. Nah, kalau dua-duanya aktif terus gimana? Keputusan di tangan kita. Siapa yang kita izinkan untuk kita kasih hak mendekor rumah kita? Siapa nih? Interiornya kita mau siapa? Si A atau si B? Demikian juga hidup kita. Siapa yang kita izinkan untuk mendesain rumah kita? Siapa yang kita izinkan untuk mewarnai kehidupan kita? Dunia ini ataukah Roh Kudus yang akan melakukan ini? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa dekornya dunia dengan dekornya dari Roh Kudus itu 180 derajat, sangat-sangat berbeda. Nah, mari sekarang kita belajar dari 3 cermin. Ya, 3 cermin. Apa sih cerminnya? Nomor 1, perhatikan di rumah kita. Cermin prioritas di rumah kita itu apa? Kan kalau kita ngobrol apa-apa, kita akan tahu. Sebetulnya prioritas dari rumah kita itu apa? Prioritas itu apa? Apa yang paling sering diobrolin? Yang paling banyak kita perbincangkan, itulah yang prioritas. Apa yang paling ditekankan dari keluarga kita, itulah yang namanya prioritas. Apa yang lagi banyak diomongin? Ngomongin prestasi,
Ngomongin uang? Ngomongin akademik? Ngomongin apa? Atau bicara mengenai karakter. Anak pulang sekolah yang ditanyain adalah nilainya dapat bagus, atau yang ditanyain nomor satu adalah harimu hari ini bagaimana, udah jadi berkat buat orang. Itu bicara soal prioritas. Apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan keluar. Kalau pikiran kita cuma dunia, yang kita pikirkan nilai, yang kita pikirkan juara. Saya tidak melarang itu semua, saya tidak menolak itu semua. Tetapi apa yang pertama keluar itu yang prioritas. Dan anak atau keluarga itu nangkep sebetulnya prioritas kita apa. Kalau kita mengatakan God is number one, Tuhan nomor satu. Maaf nih ya. Pada waktu anak kita pergi ibadah, berapa yang kita berikan untuk anak kita kolekte. Pada waktu anak kita, "Mah, Pah, aku mau keluar jalan." Let's say ke mall sama teman-teman. Berapa uang yang kita kasih buat anak kita? Besaran pergi ke mall atau lebih besar pada waktu dia pergi beribadah? Gak usah banyak omong, anak akan tahu. Waktu beribadah dikasih jauh lebih kecil daripada di luar. Biar kata mulut sejuta kali ngomong Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Anak gak akan percaya. Anak akan melihat bahwa apa yang lebih penting adalah dunia dan bukan Tuhan. Jadi cermin prioritas kita apa ya. Yang kedua, coba cermin pembentukannya ini apa? Pembentukannya kita. Nah, apa yang mendesain keluarga kita ya? Itu yang akan menentukan kita ini didesain oleh apa? Oleh medsos, oleh digital, atau kita nih didesain oleh firman Tuhan hidup kita. How to say, bagaimana kita ngomong, bagaimana kita bersikap terhadap orang. Kita lagi ngikutin apa yang dunia. Kalau dunia ini kan isinya cuma apa? Lihat drakor. Isinya satu, balas dendam. Betul apa enggak? Spider-Man balas dendam. Superman balas dendam. Film silat Koping Ho balas dendam. Semua balas dendam. Nggak ada yang nggak balas dendam. Apalagi film silat. Itu namanya keturunan yang kesekian tahu bapaknya dibunuh. Ngomong sama anaknya entar udah keturunan keberapa masih tuh. 7 turunan dikejar tuh pembunuhnya. Hidup kita lagi didesain oleh dunia atau kita didesain oleh kebenaran firman Tuhan. Cermin di rumah tangga kita ini cermin Roh Kudus atau cermin yang lain ya. Kalau cermin Roh Kudus di dalam setiap pengambilan keputusan, maka kita pasti akan ngomong gini. Stop dulu, stop. Ayo kita doa. Kita tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau? Gimana nih? Mau masuk di Erlangga, apa masuk di Brawijaya, atau mau masuk di Ciputra, atau mau masuk mana? Wah, bagusan ini begini. Oh, jangan itu nanti banyak. Itu aja yang diomongin, berarti apa? Keputusan-keputusan kita sama sekali kita gak pernah konsultasikan kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita mau mengambil keputusan, yuk kita gandengan tangan, kita berdoa. Apa yang Tuhan mau, biar Tuhan yang beracara buat kehidupan kita. Nah di situ kita akan, saudara saya ngomong begini ini bukan berarti bahwa untuk nakut-nakutin, enggak. Tapi maksud saya begini, penyusup tuh ada. So pasti sudah ada. Kita gak bisa bilang, oh gak mungkin, aku anak Tuhan tak terjamah. Gak, kita gak kebal terhadap dosa. Betul ya, kita tinggal di dunia kita gak kebal terhadap itu semua. Oleh sebab itu perhatikan betul-betul. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita seperti apa ya. Supaya pada akhirnya kita tahu
Mana nih yang gak pas. Kalau kita tahu kita tensinya tinggi ya jangan banyak makan garam. Kalau memang kolesterolnya udah sampai, udah 300, ya lu jangan makan yang lemak-lemak. Udah tahu dong kalau yang kayak begitu. Sama, ini 3 cermin ini kita lihat mana yang kita kurang. Yuk kita perbaiki. Supaya apa? Pada akhirnya rumah tangga kita tidak ada celah untuk iblis bisa masuk. Amin. Ya, serahkan kunci dan kendali rumah kita hanya kepada Roh Kudus saja. Amin. Fondasinya, desainnya, ya, serahkan itu kepada Roh Kudus. Izinkan Dia yang beracara di dalam kehidupan kita sehingga panah api dari si jahat itu gak akan nembus ke kita. Mereka akan serang pasti mereka nyerang. Tapi karena kita berbaju sirahkan benar, maka di dalam setiap peperangan demi peperangan kita mengalami kemenangan. Amin. Amin saudara. Rumah tangga sehat, gereja sehat. Rumah tangga kuat, negara pun kuat. Rumah tangga oke, keturunan kita juga akan oke. Amin. Oleh sebab itu mari mulai sekarang jangan perhatiin banyak hal yang lain. Tapi mari perhatikan keluarga kita. Mulaikah penyusup-penyusup itu mulai masuk. Mulaikah tangan-tangan yang gak benar itu mulai masuk. Jangan kasih makan yang gak benar. Kalau kita kayak anjing ada 2 sama. Gimana bikin yang satu tambah kuat, yang satu tambah lemah? Kasih makan, yang satu jangan dikasih makan. Begitu yang satu gak dikasih makan, biar kata dia Rottweiler sekalipun. Rottweiler nih ya, anjing gede. Tapi kalau kita gak pernah kasih makan, mbok ono wong lewat gak kira digigit. Karena apa? Dia udah gak punya kemampuan untuk berdiri. Tapi biar kata anjing kecil, tapi kalau kita kasih makan, ada orang yang bisa digigit karena apa? Dia kuat. Oleh sebab itu saudara perhatikan, mari yang dunia-dunia jangan kasih makan. Jangan kasih tempat, jangan kasih kesempatan. Supaya apa? Mereka tambah lama, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Dan akhirnya mereka tidak lagi menjadi sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan saja yang akan besar di dalam kehidupan kita. Amin. Perhatikan karena keturunan kita hanya ditentukan bagaimana sekarang kita hidup. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Mungkin kami terlalu sibuk memperhatikan pekerjaan kami. Kami terlalu sibuk Tuhan memperhatikan aktivitas kami yang lain. Dan kami lupa memperhatikan rumah kami. Tuhan, mulai sekarang kami mau memperhatikan rumah kami. Kami tidak mau penyusup-penyusup itu masuk dan mengobrak-abrik kehidupan kami. Mereka pasti masuk. Tapi kami punya pintu yang kuat untuk menahan mereka. Tuhan, biarlah prioritas kami adalah Engkau. Biarlah Tuhan, bahwa kerinduan kami, setiap keputusan kami adalah Engkau Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami agar supaya semua yang kami kerjakan semuanya sungguh berasal dari Engkau saja. Kami tidak tahu berapa lama kami masih ada di dunia ini. Tapi kami mau pada waktu kami ada di dunia, kami mau menghasilkan buah. Kami mau berbuah. Kami mau memberikan warisan ilahi. Warisan iman kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami.
Dan kami tahu Tuhan, kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Sekalipun satu kali Tuhan panggil kami, tapi setiap orang yang mengenal kami, mereka akan mengingat ada Kristus di dalam kami. Ada hal-hal yang mutiara-mutiara yang kami kerjakan. Terima kasih, ini kami serahkan Tuhan. Rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kami akan bersama-sama kerjakan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.